Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa asyhadu muslimin berselang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, sebuah kesempatan yang luar biasa yang mana kita pada tahun ini menikmati bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan hidayah, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, bulan yang di dalamnya penuh dengan maghfirah, bulan yang sangat istimewa, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Yang mana pada bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk kita memaksimalkan diri kita dalam beribadah, maksimalkan diri kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi kita untuk membersihkan hati kita. Salah satunya adalah dengan wasilah Quran. Karena salah satu sebutan yang paling masyhur pada bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran. Seperti bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka mari kita kemudian maksimalkan diri kita pada bulan suci Ramadan ini untuk berdekatan dengan Al-Quran, untuk meraih potensi dalam Al-Quran. Imam Hasan Al-Basri menasihatkan kepada kita sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Tafaqqadul halawah fi thalathin, fi shalah wa fi dzikri wa fil Quran. Beliau mengatakan tafaqqadul halawah, carilah kebahagiaan, carilah sumber ketenangan fi thalathin, pada tiga hal. Fi shalah, di dalam salat kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk salat wajib seperti kali itu menjadi kesempatan bagi diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan salat sumber kebahagiaan kita, sumber ketenangan bagi kita. Kemudian yang kedua, wa fi dzikri, dengan dzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang. Bagaimana ketika kita mendapatkan banyak masalah, banyak cobaan, ketika kemudian kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita berangsur-angsur menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang? Kemudian yang ketiga adalah wa fil Qur'an. Dalam Al-Quran kita berkesempatan untuk membersihkan hati kita, kita berkesempatan untuk maksimalkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besar mukjizat dalam Al-Quran dan merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan, menurunkan Al-Quran kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Quran kita bisa memanen pahala sebanyak-banyaknya. Apalagi kemudian Rasulullah tidak mengatakan man khatamal Quran dalam hadisnya, tapi Rasulullah SAW dalam redaksinya man qara'a harfan min kitabillah. Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang menghatamkan Quran baru mendapatkan pahala, tapi Rasulullah SAW bersabda man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu falahu 'asyru amsalihha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, di dalamnya terdapat kebaikan, dan di dalam satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dalam satu huruf Quran yang kita baca, kita mendapatkan kebaikan, dan dikalikan 10 menjadi 10 kebaikan. Maka bayangkan ketika kita bisa membaca satu halaman, apalagi pada bulan Ramadan, kita memaksimalkan baca Quran kita, akan bisa satu juz, atau berapa banyak huruf yang kita baca, berapa banyak pahala yang kita panen pada bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Dan mukjizat Al-Quran tidak hanya apabila kita bisa memanen pahala dari Al-Quran. Al-Quran juga fadilahnya, keutamaannya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah Iqra'ul Quran, yang sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran nanti ketika
hari kiamat menjadi syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi diri kita, menjadi syafaat bagi orang-orang yang mendekatinya. Dan di sini redaksinya bukan ihfadzul Quran, bukan hafalkanlah Al-Quran, tapi masya Allah iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi diri kita. Meskipun kita terbata-bata dalam membacanya, meskipun kita tersendat-sendat dalam membacanya, meskipun kita merasa kesulitan dalam membacanya, tapi kita merasa bersungguh-sungguh. Tapi kita selalu bersungguh-sungguh dan mengusahakan untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah di yaumil akhir nanti, di hari kiamat nanti, yang menjadi saksi bagi diri kita bahwasannya kita berusaha untuk memperjuangkan Al-Quran. Maka masyarakat muslimin, kalau bisa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan bersilah kita bersama Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini menjadi sumber kebahagiaan kita, sumber bagi diri kita untuk membersihkan hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kelancaran, menerima seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan, yang terus kita kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan diri kita, iman kita, ketakwaan kita pada bulan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.